ini adalah majelis sholawat. Tidak sampai doa kita kalau tidak bersolawat. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak bersolawat. Tidak diterima sholat kalau tidak bersolawat. Jadi kalau ada orang tidak mau datang ke maulid, berarti menolak sholawat, bukan menolak sholat. Karena isi maulid adalah sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majlis bertemu saya dengan Bapak, lalu kemudian ngobrol cerita, akhirnya kita pulang. Majlis itu menjadi majlis antanajifa, majlis busuk berbau bangkai berulat. Kenapa? Karena tidak disebut selawat di dalamnya. Itulah makanya kalau ketemu dengan orang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kadang orang nggak mau berselawat. Pas ketemu orang ganteng ya, majlis bangkai. Kalau mau majlis itu antan najifah, antan bau busuk, jifah bangkai berulat, majlis berubah menjadi majlis harum semerbak dengan bersolawat. Protokol bersolawat, Habib bersolawat, Kiai bersolawat. Abdul Somad, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita pun mengucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengucapkannya dari Masjid Darul Falah, tapi nanti panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kita akan mengucapkan langsung ke depan makamnya insyaallah. Assalamualaikum ya Rasulullah, dan diizinkan Allah kita akan mengucapkan salam langsung berhadapan dengan dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bagaimana agaknya perasaan kita saat tangan ini tak layak bersalaman denganmu karena banyaknya dosa. Mata ini tak layak melihatmu karena banyak melihat yang haram. Telinga ini tak layak mendengar nasihatmu karena banyak mendengarkan lagu-lagu yang melalaikan dari Allah. Tapi kami yakin dan percaya barokat syafaat dan rahmat kelembutan hatimu, kami semua akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majelisnya adalah aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. 7. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal berusaha untuk menghafal, yang sudah ngapal-ngapal enggak juga bisa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat, 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 solawat. Kami diajarkan oleh orang tua kami bersolawat. Anakku nggak ada perempuan, kamu anak pertama Abdul Somad, adikmu juga laki-laki, tidak ada perempuan. Nanti kalau kau merantau mesti pandai masak,
mesti pandai nyuci. Ketika nyuci diajarkan, ini pakaiannya mesti dibilas dengan air suci, mensucikan. Waktu menyiramnya bacakan selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini ayam ada darahnya, najis, kotor, gak boleh dipotong, masuk kulkas langsung dimasak, najis, cuci dulu, bersih, hilangkan bau amisnya dengan jeruk, dengan garam. Setelah itu disiram. Waktu menyiramnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kami diajarkan. Jadi kalau ditanya, Ustadz wiridnya apa, zikirnya apa, puasanya apa, rasanya tak ada. Lalu kalau ditanya-tanya, diurut-urut, dicari-cari. Kami ini adalah barokah dari solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hamil mengandung anak, dia bersolawat, suaminya tenang, anaknya tenang. Dia lagu pop, dia lagu metal, suaminya kumat, anaknya error. Anaknya jadi tuyul karena emaknya kuntilanak, suaminya sundel bolong, nyiblorong Dracula. Ternyata Ustadz hafal juga hantu ini semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa datang ke maulid? Karena maulid adalah majelis solawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekedar menghapus dosa. Allahumma rfa' darajatina, sekedar menaikkan darajat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, sekedar mendatangkan kebaikan. Tapi dengan satu salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan tingkatan. Maka yang bingung-bingung beramal, saya bingung Pak Ustadz, mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, mau apa? Maka jangan bingung-bingung, perbanyak saja banyak solawat. Kenapa majelis solawat itu pakai asap-asap? Ini jangan-jangan ada asapnya, ada pisangnya, ada anggurnya, ada kuenya. Ini jangan-jangan sajen ini. Innal malaikata tata'adza, malaikat tidak suka mencium bau-bau busuk. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, bawang putih, falyatazil masjidana, tinggalkan masjid kami, jangan dekat-dekat. Makanya Nabi menganjurkan siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak sebelum sholat. Sebelum sholat siwak. Luruskan shaf, luruskan shaf. Mana siwak tadi kok hilang? Luruskan shaf, habis itu bersiwak. Sholat bersiwak. Ustaz kok bawa siwak? Dikasih Habib tadi. Bersiwak dulu dianjurkan, lebih utama. Saya pergi ke dokter, ketemu sama dokter gigi. Dokter gigi, apa sikat gigi yang paling bagus? Apa pasta gigi yang paling bagus supaya gigi tidak berulat, supaya gigi tidak berdaki? Jawabannya membuat saya malunya minta ampun. Apa kata dia sambil senyum? Siwak Pak Ustadz. Ya Allah, kok tahu gitu, nggak nanya tadi. Ternyata dokter spesialis gigi menyarankan siwak, sementara kita gengsi nggak mau pakai siwak. Dokter-dokter pakai siwak. Jadi dengan maulid kita sedang menyebar informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke majelis salawat. Saya nggak suka maulid, jangan ajak-ajak saya maulid. Enggak, ini acaranya bukan maulid. Terus ini acaranya solawat. Begitu datang sampai sudah di tengah, ngelihat, loh kok maulid? Iya, maulid itu ada solawatnya. Kalau gitu aku pulang. Ya pulang aja, nggak bisa, motornya tertahan di parkir. Kena prank. Ini isinya adalah solawat.
Mengapa datang ke majelis maulid? Karena di dalamnya ada solawat. Cuman kan tidak semua orang ini solawat itu ada solawatnya mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi ada orang yang mau solawatnya pakai irama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilis zalimin bizalimin wa akhrijna bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kalau diulang berkali-kali sambil masak besok pagi sallallahu rabbuna. Itu kalau diulang-ulang sampai mau berangkat kerja beko pakai motor pagi sallallahu rabbuna. Itu kalau diulang-ulang sambil main bola pas mau gol sallallahu rabbuna. Akan terngiang-ngiang di telinga kita, sama seperti orang nyanyi. Lagu apa yang paling sering kau lantunkan, lagu yang paling sering kau nyanyikan, itulah yang akan terngiang-ngiang di telinga. Betul? Yang hobi dengar lagu pasti pas mau tidur malam terngiang dia. What can I do? What can I do? Oh, di masjid nggak boleh. Terngiang. Tapi kalau kita biasa sholat pas mau tidur malam, sallallahu rabbuna ala nur. Andai malam itu adalah malam kita yang terakhir tidur, maka tidur kita bernilai sholawat. Andai malam itu tidur kita yang terakhir, terpejam mata dengan salawat, lalu terbuka mata ternyata sudah gelap gulita, dipegang ujung kain sudah tak ada jahitannya, tak ada resletingnya, ternyata sudah kain kafan. Dan pertanyaan, ketika muncul pertanyaan man nabiyuka, kata malaikat, kita langsung menjawab sallallahu rabbuna. Kata malaikat, enggak usah kita tanya, ini min ahli sholawat. Bayangkan kalau malam tidur terakhir, apa yang terngiang? Datang. Begitu ternyata malam itu malam terakhir kita tidur, begitu bangun di tengah malam, dipegang tidak ada lagi kancingnya, dipegang ujungnya tidak berjahit, dipegang tak ada resleting, rupanya kain kapan. Pas dibuka ditanya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Salman Khan, Jackie Chan, Jet Li. Tapi begitu ditanya, man ikhwanuka? Habib Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan. Maka ini min ahli sholawat. Mudah-mudahan kita ini termasuk min ahli sholawat. Pulang dari sini CD-CD-nya langsung dibuang, yang melalaikan dari Allah. Wa minan nasi may yashri lahwal hadis. Wa minan nas, ada sebagian manusia, man yashri lahwal hadis, membeli lagu-lagu, liyudilla nas an sabilillah, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi kembali kepada seni, karena tidak semua orang yang selawatnya mau lurus-lurus saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu selawat apa ngamuk? Tapi kalau dia berselawat dengan irama, dengan lantunan, masuk ke dalam hati dan pikiran, maka sesungguhnya majelis kita adalah majelis sholawat. Berikutnya yang keenam, dengan majelis maulid, menceritakan kelebihan-kelebihan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allah kalau memanggil Nabi Adam dia panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Nabi kalau memanggil Nabi Musa dia panggil namanya, ya Musa inni istafaituka 'alan nas. Allah kalau memanggil Nabi Yahya dia panggil namanya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tapi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad tak pernah dia panggil ya Muhammad, tidak pernah. Lalu apa kata dia? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Coba kalau Qori tadi yang baca Allah, Mas Abdul Somad baca ragu-ragu dia, ya Allah. Lalu siapa kita yang tidak berakhlak kepada dia? Maka kita pun menunjukkan akhlak kita kepada dia. Kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Belum pernah lagi saya tausiah dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Belum pernah. Paling dia panggil Al-Mukarram, Al-Ustad. Nama saya ditulis itu bersama Kiai Haji Dr. Abdul Somad, bersama para habaib, para orang-orang yang kita hormati dan kita muliakan. Ada adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini pemimpin semua anak cucu Adam. Aku ini pemimpinnya. Ana sayyid, pemimpinnya. Maka kita menyebut dia Allahumma sholli ala sayyidina. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri azan di rumah Syekh Mahmud Said Mamduh yang menulis kitab At-Ta'rif bi Auhami Man Qassama Sunan baina sahih wa dhaif. Hadis ini kata Syekh Albani dhaif, 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 dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, qultu bal sahih. Ternyata Syekh Albani mengatakan ini dhaif karena dia teliti satu jalur saja. Dia tidak lihat ada syawahid wa mutaba'at. Setelah diteliti oleh Syekh Mahmud Said Mamduh, murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, murid juga dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, dua ahli sanad dunia, musnidul dunia, musnidul asr, satu dari timur Syekh Yasin, satu dari barat Maroko Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Maka dia katakan hadza hadithun sahihun bi jami'i syawahidihi wa mutaba'atihi. Maka dilihat dari jalur-jalur yang banyak. Di rumah dia ketika majelis masuk waktu isya, saya dengar suara azan, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Disebutkan di azan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Selesai itu kami qabliyah. Ketika iqamat juga begitu, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kemudian saya sholat Jumat di masjid Syekh Yusri Jabr, mursyid tarekat Syadziliyah. Masuk waktu sholat Jumat, azan muazzin, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ternyata setelah dibuka kitab-kitab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dianjurkan at-taswid as-siyadah pada azan, bukan sekedar pada nama, tapi pada azan dan iqamat pun dianjurkan.
Tapi saya sampai sekarang kalau azan belum pernah saya pakai. Andai saya azan di masjid dekat rumah saya, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, orang nanya siapa yang azan? UAS, Ustadz ahli syubhat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti dengar kenapa dia panggil sayyidina, karena dia adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Kenapa dipanggil maulana? Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang aku menjadi maulanya, penolongnya, maka kita katakan asyhadu anna sayyidana wa maulana. Kenapa kita kan syafi'ina? Karena dialah pemberi syafaat kita, syafaatul uzma. Tidak ada yang sanggup datang menghadap Allah kecuali setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Adam, mereka menghadap kepada Nabi Adam, panas terik di padang mahsyar, tidak ada atap, tidak ada tenda, matahari sejengkal dari ubun-ubun kepala. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke leher. Mereka datang menghadap ke Nabi Adam. Adam, menghadaplah kepada Allah supaya diputuskan pengadilan di padang mahsyar. Kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah, aku malu menghadap Allah. Kenapa? Karena aku pernah dilarang makan buah kuldi. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Fa'azallahum syaitan. Mereka, setan menggodanya. Akhirnya dia bertobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam tidak berani menghadap Allah, malu. Datang mereka menghadap Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah biar supaya diputuskan perkara di padang mahsyar. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup menghadap Allah. Anakku Kan'an aku ajak naik perahu. Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas sampan perahu bahtera bapak. Anakku pun tidak mau ikut. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Akhirnya tenggelam anaknya pada banjir bandang. Datang mereka menghadap ke Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup. Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Nabi Musa berharap supaya dia bisa jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa berharap supaya dia bisa jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim berharap ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun kita generasi terakhir, last generation, walaupun kita generasi yang umurnya paling pendek, tapi insya Allah amalnya paling banyak. Dari mana ceritanya amal kita paling banyak? Umur umatku antara 60 baina sittin wa sab'in, 60 70. Sekarang 40 pun mati, kena suntik mati. Umur umatku antara 60 70, sementara umur umat-umat sebelumnya 125 150, macam-macam. Lalu bagaimana mungkin umur kita pendek? Ternyata umur kita pendek, tapi kelipatan-kelipatannya. Dapat satu kali Lailatul Qadar 83 tahun. Kalau 10 kali dapat 830 tahun, sekian bulan, sekian hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelipatan-kelipatan itu. Satu sholat di rumah, satu sholat di Masjid Darul Falah 27 derajat. Celcius apa Fahrenheit Pak Ustadz? Kalau ngitungnya satu. Bagaimana kalau istiqomah sholat di masjid 1 tahun? Bertambah umurnya 27 tahun. Kalau 10 tahun istiqomah 270 tahun. 270 tambah 830, banyak. Itulah yang membuat umat-umat yang lain kalah. Di samping itu ada keistimewaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita walaupun umat terakhir
badannya paling pendek, umurnya paling pendek, usianya paling pendek, tapi amalnya paling banyak, dia yang pertama nanti masuk ke dalam surga bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh terakhir. Kenapa yang tujuh yang terakhir? Tawaf 7 putaran, sa'i 7, langit 7, bumi 7. 8 kan bisa aja Pak Ustadz. Ya terserah saya 7 biar adik-adik mudah ngingatnya. Yang ketujuh adalah majelis maulid ada doa. Doa kiai, doa habib, doa ustadz, doa semua diaminkan orang banyak. Doa kita mungkin nggak makbul, tapi ini doanya luar biasa. Nun, saudara kita di luar, mungkin doa Abdul Somad tidak makbul karena Abdul Somad ria, karena Abdul Somad sum'ah, karena Abdul Somad ingin dilihat orang, karena Abdul Somad ditonton orang banyak. Tapi ada saudara-saudaraku yang hatinya tulus, ikhlas, bersih, datang lillahi ta'ala, doanya makbul, dia aminkan, amin. Mustahil umat Muhammad SAW sebanyak ini tak ada satupun doanya yang mustajab. Maka datang ke majelis maulid, tujuannya tak lain tak bukan adalah supaya mendapatkan doa yang mustajab, doa yang makbul. Mungkin ibu-ibu yang di ujung sana yang nggak dapat karpet, yang nggak dapat kipas angin, yang nggak dapat lampu, tapi doanya makbul. Betul nggak Bu? Betul. Begitu cara menyenangkan hati orang yang nggak bisa masuk masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Ada 7 poin alasan mengapa kita datang ke majelis maulid. Apa yang 7 itu? Aku nggak ingat. Lihat aja catatan anak-anak dari Darul Hasbi. Ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yang tidak lulus siap-siap ujian ulangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya mulai tausiah jam 9.20, sekarang sudah jam 10.17. 60 menit kita bersama. 60 menit ini insya Allah bernilai amal soleh, bekal kita menghadap Allah bersama kita di Masjid Darul Falah atas cinta kepada Sayyidina Muhammad, bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan selawat dan doa hidup kita istiqomah, diberikan kekuatan iman dan Islam, diselamatkan dari banyak fitnah-fitnah akhir zaman, anak cucu kita menjadi para penghafal Quran. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.